Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas materi tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang pertama, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Selain dikenakan PPN atas pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Karakteristik PPNBM: 1. Merupakan pungutan tambahan di samping PPN. 2. Dikenakan 1 kali pada saat impor, dalam artian masuk daerah pabean atau penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. 3. PPNBM tidak dapat dikreditkan. Meskipun PPNBM tidak dapat dikreditkan apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang dibayar dapat diminta kembali pada pasal 10 ayat 3 UU PPN 1984. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. 1. Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. 2. Untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. 3. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya 1 kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, atau lebih dari sekali atau hanya sekali saja. Selanjutnya adalah barang kena pajak tergolong mewah. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah: 1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. 4. Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Dibebaskan dari pengenaan PPNBM berdasarkan pasal 4 Kemenkeu nomor 355 atau KMK 03 atau 2003. Dibebaskan dari pengenaan PPNBM impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk kendaraan ambulan jenazah, pemadam kebakaran, tahanan, dan angkutan umum. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk tujuan protokoler kenegaraan.
Impor atau penyerahan di dalam daerah pabean kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang tersebut, pengemudi, dan untuk di dinas TNI atau Polri. Impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah pabean untuk patroli TNI dan Polri dikenakan PPNBM berdasarkan pasal 3 KMK nomor 355 atau KMK 03/2003 di tanggal 15 Agustus 2003. PPNBM tidak dikenakan, yakni impor atau penyerahan kendaraan dalam kendaraan komplit Megdaw atau CKD sama dengan kendaraan untuk dirakit. Impor atau penyerahan kendaraan berupa chassis. Impor atau penyerahan kendaraan pengangkut barang. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 250 cc. Impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk angkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Perhitungan dan pelaporan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak. Harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Sedangkan membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT masa PPN 111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah termasuk dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Berikut ini adalah langkah-langkah e-filing PPNBM secara gratis di aplikasi online pajak. 1. Buat perhitungan SPT masa PPN 11 di aplikasi SPT, kemudian ubah menjadi file CSV. 2. Daftar atau masuk ke aplikasi PPN online pajak. 3. Buku menu filing CSV pada navigasi menu. 4. Daftarkan e-fin badan dan unggah file CSV Anda di aplikasi online pajak. 5. Dapatkan bukti pelaporan elektronik sah dari DJP. Berikutnya adalah cara penghitung pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. PPN dan PPNBM yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak DPP. Tarif PPN dan PPNBM. 1. Tarif PPN adalah 10%. 2. Tarif PPN sebesar 10% diterapkan atas ekspor barang kena pajak BKB berwujud, ekspor BKB tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. 4. Tarif PPNBM atas ekspor BKB yang tergolong mewah adalah 0%. Dasar pengenaan pajak DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang disepakati untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. 1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau PKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau lebih penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud. 3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. 1. Untuk pemakaian sendiri, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 2. Untuk pemberian cuma-cuma, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 3. Untuk penyerahan media, rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. 4. Untuk penyerahan file cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul file. 5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. 6. Untuk barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar. 7. Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. 8. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang adalah harga lelang. 9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. 10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Pengertian Jurnal PPNBM. Jurnal PPNBM dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan akuntansi terkait pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, baik transaksi penjualan ataupun pembelian barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Jurnal PPNBM ini ditulis atas setiap PPNBM yang dikenakan terhadap penyerahan dan impor barang mewah. Jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sementara tarif PPNBM ditetapkan serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 50%. Penerapan tarif PPNBM tersebut ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP. Sedangkan untuk ekspor barang mewah, PKP dikenakan tarif PPNBM 0%. PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Seperti PPN, DPP untuk PPNBM adalah nilai jual atau nilai impor. Namun perbedaannya dengan PPN adalah PPNBM yang sudah dibayar pada saat perolehan atau impor barang tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut. Sementara untuk barang mewah yang diekspor, jika PKP telah atau pernah membayar PPNBM, maka PKP dapat mengajukan pengembalian atau restitusi. Jurnal PPNBM untuk transaksi penjualan barang mewah. PKP atau perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang mewah harus memungut PPNBM. Misalnya, PT ABC menjual barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nilai penjualan transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta rupiah. Penghitungan PPN dan PPNBM adalah sebagai berikut. Harga beli 200 juta, PPN 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. PPNBM 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Jadi, jumlah yang harus dibayar sebesar 260 juta. Terkait transaksi pembelian tersebut, jurnal PPNBM yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pembelian persediaan 240 juta, PPN masukan 20 juta, dan kas utang dagang 260 juta. Dalam pencatatan jurnal PPNBM ini, besaran PPNBM sebesar 40 juta dikapitalisasikan sebagai biaya untuk memperoleh barang atau aktiva yang dibeli. Hal ini dilakukan karena PPNBM tidak dapat dikreditkan terhadap PPN yang dipungut perusahaan. Pencatatan jurnal PPNBM atas pembelian yang bisa direstitusi.
Terkait dengan transaksi pembelian barang mewah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memang pencatatan PPNBM dalam jurnal PPNBM dikapitalisasikan dalam biaya karena tidak bisa dikreditkan. Namun, apabila pembelian bahan baku yang dimaksud adalah untuk diproduksi dan kemudian menjadi barang yang akan diekspor, PPNBM sebesar 40 juta jika menggunakan contoh sebelumnya, yang telah dibayar dapat diminta kembali atau restitusi. Jika dimaksudkan untuk direstitusi, maka ada baiknya PPNBM dicatatkan secara terpisah dalam jurnal PPNBM, sehingga pencatatannya adalah sebagai berikut. Pembelian persediaan 200 juta, PPN masukkan 20 juta, PPNBM yang belum direstitusi 40 juta, kas utang dagang 260 juta. Ketika PKP memperoleh restitusi terkait PPNBM yang sudah dibayarkan, maka pencatatan jurnal PPNBM-nya adalah sebagai berikut. Kas 40 juta dan PPNBM yang belum direstitusi sebesar 40 juta. Pemungutan PPNBM dalam suatu masa pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sementara, pelaporan PPNBM dilakukan dengan membuat pemberitahuan penyerahan barang mewah PPNBM yang dipungut dalam suatu masa pajak harus disetor ke kas negara paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.